We are now recording. Yeah. So, who wants to open us up in prayer? Go ahead, Luke. Pray for us. Amen. Amen. That's a good prayer Yes. because we don't teach just to learn, we teach to practice, to do it. And yes, tonight is on kindness. Ini malam hari ini adalah di kebaikan. Kebaikan. Kindness. So kindness is not just an attitude. Jadi kebaikan itu bukan hanya sikap. Some of the fruit is attitude, like joy. It's an attitude. Beberapa dari buah roh itu seperti sukacita adalah sebuah sikap. But kindness is displayed in acts or deeds. Jadi tetapi kebaikan itu dapat ditunjukkan di dalam sebuah perilaku atau tindakan. So, a kind person does kind things. Jadi orang yang baik hati itu melakukan hal-hal yang baik. And so we're going to learn tonight what does the spiritual fruit of kindness look like. Jadi kita akan belajar hari ini apakah buah roh yang bicara tentang kebaikan ini yang dimaksud oleh Alkitab. Today I was thinking, wow, I think maybe kindness is the second most important fruit after love. Jadi hari ini saya berpikir bahwa kebaikan adalah mungkin buah kedua yang juga terpenting setelah kasih. Then I thought, well, maybe self-control. Dan terus saya berpikir, mungkin pengendalian diri juga sangat penting. And then I thought, maybe patience. Dan terus saya pikir lagi, kayaknya sabar juga penting. But today I found out Tapi hari ini saya sadari that kindness is the most desired trait when looking for a husband or a wife. Tapi saya sadari bahwa kebaikan ini adalah salah satu hal yang kita rindu untuk kita temukan ketika kita mencari pasangan kita, suami atau istri. So when people go online and set up their dating profile, Jadi mungkin waktu kita online terus coba kita lihat buat profil kita tentang di aplikasi untuk pacaran. and you get to choose what you are looking for in another person. Dan kita bisa tulis apa yang coba kita cari di dalam seseorang lain itu. They said the number one choice was kindness. Jadi dikatakan bahwa nomor satu yang paling orang cari atau pilih adalah baik hati atau kebaikan. It's the most important thing people are looking for in maybe a future spouse. Jadi hal yang paling penting ketika seseorang mencari pasangan masa depan mereka. The article I read said that kindness was the most important quality for a happy marriage and happy family. Jadi artikel yang saya baca bahwa kebaikan adalah hal yang paling penting atau unsur yang terpenting untuk memiliki pernikahan atau keluarga yang bahagia. So maybe pretty or handsome is important, but not as important as kindness. Mungkin cantik dan ganteng itu juga penting, tetapi tidak lebih penting dari hanya kebaikan. Because someone can be tampon and not be kind. Tapi seseorang bisa ya ganteng tapi nggak baik. And maybe kindness can make someone who's not so pretty actually look pretty. Tapi kebaikan juga mungkin bisa membuat orang yang nggak terlalu kelihatan cantik tapi bisa jadi kelihatan cantik. So what is kindness? Jadi apa itu kebaikan sebenarnya? What is it we are looking for in others? Apa yang kita cari tentang kebaikan ini di dalam orang lain biasanya? And what should we be looking for in our own life? Dan apa yang harus kita lihat juga dari hidup kita sendiri tentang hal ini?
Well, I found out it's more than just being nice to people. Dan saya sadari dan saya ketahui sekarang bahwa ini lebih dari hanya untuk baik terhadap orang lain. So that you use the word baik for nice? Ya baik. Maybe don't have a direct word for nice and to Konteks. translate. Context. Kontekstual ya. We can be nice and not be kind. Kita bisa ramah tapi tidak baik. Because you cannot say something but still not help someone. Tapi kita bisa mungkin nggak coba ngomong hal buruk, tapi kita nggak nolong orang lain. If someone does something to hurt you, you might say, I'm going to be nice, I'm not going to say anything. Jadi mungkin kalau ada seseorang yang nyakitin hatimu, kamu akan bilang, oke, aku akan coba baik sama dia, aku nggak akan coba untuk ngomongin semua jelek ini. But being kind is so much more than that. Tapi kebaikan yang dimaksudkan hal ini adalah lebih dari hanya sekedar itu. So let's look how kindness affects our relationships. Ayo kita lihat bagaimana kebaikan ini dapat berdampak bagi hubungan kita dengan orang lain. Not just relationship, boyfriend and girlfriend. Tidak hanya hubungan pacaran saja. Not just husband and wife. Tidak hanya hubungan antara suami dan istri saja. Or father and children. Atau seorang ayah dan anaknya. Our kindness as it relates to everyone around us. Ini kebaikan yang dapat berhubungan ke semua orang di sekitar kita. Turn with me to Philippians chapter 2 verse 3. Mari kita ke Filipi 2 ayat 3. Yang sudah dapat boleh katakan amin. The first quality of kindness kualitas pertama yang akan kita lihat tentang kebaikan ini adalah is that it is considerate of others. Yang adalah memikirkan orang lain. Filipi 2 ayat 3, begini firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Part of being kind is we are considerate of other people. Jadi bagian dari kita menjadi baik adalah gimana kita boleh memikirkan orang lain. That means we believe others have great value. Artinya bahwa kita percaya bahwa orang lain punya nilai yang lebih dan punya nilai yang sangat berarti. So kindness isn't selfish. Jadi kebaikan itu tidak egois. When we make a decision, do we consider ourselves or do we consider others? Jadi kira-kira ketika kita memutuskan sesuatu, apakah kita memikirkan diri kita sendiri atau memikirkan juga orang lain? When you make a decision, do you think more of how it's going to impact you or impact someone else? Ketika kita memutuskan sebuah keputusan, apakah kita lebih memikirkan dampak untuk diri kita sendiri atau dampak terhadap orang lain juga? What about if you have, let's make it easy. Say you're a child and you have some candies. Jadi oke, kita buat lebih mudah bayangannya. Anggap kita adalah anak-anak yang kita punya permen. And you think, I want to share with my friend. The right thing for me to do is to share with my friends. Dan kamu mulai berpikir, hal yang benar untuk tak lakukan sekarang mungkin aku bagi sama temanku. But I've got 3 candies and I have 3 friends. Tapi saya punya 3 permen, aku punya 3 teman. Aduh. So being kind will negatively impact you. Jadi untuk jadi baik akan sangat berdampak negatif ke diri kita. Maybe if you just had 1 friend, you could keep 2 candies for you. Mungkin kalau temanmu cuma 1, kamu bisa 2 permen untuk kamu, 1 untuk temannya. And then you're like, oh yeah, I'm going to be kind. Nah, kalau gitu mungkin akan mudah, aku mau baiklah sekarang. It means you actually considered yourself before you considered
others. Artinya kalau kita lakukan hal itu, berarti kita masih memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu daripada orang lain. If we consider ourselves more than others, Kalau kita mulai memikirkan diri kita sendiri lebih dari kita memikirkan orang lain terlebih dahulu, we will lack the spiritual fruit of kindness. kita akan kekurangan buah roh kebaikan ini. We might be kind when we have more than we need. Mungkin kita akan baik ketika kita punya yang lebih dari yang kita butuhkan. When we make a decision, do we consider what benefit will I get? Nah, apakah ketika kita memutuskan sesuatu, apakah kita sempat berpikir kira-kira untungnya untuk aku apa ya? Do we consider, am I gonna have enough for myself? Apakah kita sempat berpikir, apakah nanti untuk aku cukup? I would be kind, but that means I will have to do without, so I will not be kind. Jadi, aku akan baik, tapi kalau ngasih terus aku nggak dapat apa-apa, mungkin aku nggak perlu jadi baik. So maybe we would be kind if the conditions are just right. Mungkin kita akan baik kalau kondisinya, situasinya baik. I have 50 candies here. I'll give 2 away. Look how kind I am. Saya punya 50 permen, ya aku kasih cuma 2 aja. Gimana baiknya aku kan? I still have 48 for me. Nah, aku masih punya 48 permen untuk saya. What if sharing leaves you, or giving leaves you with very little or nothing at all? Gimana kalau ketika engkau memberi itu membuat kamu cuma punya sedikit, atau bahkan cuma membuat kamu tidak punya apa-apa? You can be nice to someone and not give them candy. Kamu bisa tetap baik dan gak kasih permen ke orang. But being kind requires sacrifice of self. Tapi untuk menjadi baik atau ada di dalam kebaikan itu perlu ada pengorbanan diri kita. This is why it's a fruit of the Spirit and not fruit of ourselves. Itulah kenapa disebut buah roh, bukan buah diri kita sendiri. What if you only have one? Then you don't even consider sharing. Gimana kalau kita hanya punya satu? Mungkin kita tidak memikirkan untuk bagi-bagi. You would say, I would share, but I only have one, nothing to share. Mungkin kita bilang, aku mau bagiin, tapi ini cuma satu, jadi apa yang mau tak bagiin? So kindness is the opposite of selfishness. Jadi kebaikan adalah lawan dari egois atau diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri. And selfishness just means you consider yourself before you consider others. Memikirkan egois adalah gimana kita memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu daripada memikirkan orang lain. The Holy Spirit has to first deal with our selfishness. Jadi Roh Kudus harus pertama-tama berurusan sama keegoisan kita dulu. Before he can produce the fruit of kindness in us. Sebelum dia dapat menghasilkan buah kebaikan itu di dalam diri kita. Because you will use logic not to obey the Holy Spirit. Karena kita akan memakai logik kita daripada kita taat kepada Roh Kudus. You might have come to Holy Grounds and all you have is 20,000. Mungkin kamu datang ke Holy Ground dan yang kamu punya cuma 20,000 aja. And you want to buy someone a drink, but I can't. Dan mungkin kamu pengen beliin minuman untuk temanmu, tapi aku nggak bisa, cuma 20,000. Because that would leave me without getting a regular chocolate drink. Karena itu membuat saya nggak bisa dapat coklat reguler. I mean, if you had 40, then yeah, I would be generous. Ya, kalau kamu punya 40, mungkin kamu akan jadi orang yang murah hati. How many lives did Jesus have? Berapa banyak hidup yang Yesus miliki? He had one. Berapa nyawa dia punya? Cuma satu. And he gave it for us. Dan dia berikan itu untuk kita. He could have said, this is my life, I want to enjoy, I only have one life. Mungkin dia bisa bilang, aku cuma punya hidup sekali. Ya, ini punyaku.
I want to go to college and get a degree. Aku mau kuliah dan dapat sarjana. I want to get married and have kids. Aku mau menikah dan punya anak. What's wrong with that? It's just having a good life. Apa salahnya dengan hal itu? Itu hanya kehidupan yang baik. But he gave his only life. Tapi dia memberikan satu-satunya kehidupan itu. Kindness doesn't ever consider self. Kebaikan yang di sini maksudnya bahwa tidak akan pernah bahkan memikirkan diri sendiri. And it takes the Holy Spirit to develop this in our hearts. Dan tetapi diperlukan Roh Kudus untuk membangun hal ini di dalam hati kita. So kindness is blessing others at our cost. Jadi kebaikan adalah bagaimana kita memberkati orang lain dengan mengorbankan diri kita. That means I would sell you the refrigerator, but what's in it for me? Artinya bahwa aku akan jual kulkas ini, tapi apa untungnya bagi aku? You know, I'm going to talk about relevant, actual things. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya sering bicarakan tentang hal yang paling aktual yang kita bisa miliki. How am I going to get blessed from this transaction? Gimana caranya aku dapat diberkati dari transaksi ini? And it's not fair if someone else gets blessed and I don't. Dan nggak adil kalau orang lain bisa diberkati, saya enggak. But kindness is not fair. Jadi kebaikan ini bukan soal adil. It's sacrificing. Ini tentang pengorbanan. Sacrificing for others. Mengorbankan diri untuk orang lain. So it's not just being nice. Jadi ini bukan hanya baik aja, baik ke orang lain. It's actually something supernatural. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat rohani. It's natural to say, I only have one, so I cannot share. Sangat normal sekali untuk kamu bilang, aku cuma punya satu, jadi aku nggak bisa bagiin. It's natural to say, how am I going to benefit from this? Sangat alami sekali untuk kita bilang, gimana caranya aku bisa untung dari hal ini. But it's not natural to be kind. Tapi tidak rohani untuk ada dalam kebaikan ini. To sacrifice at your expense of losing. Untuk kita boleh mengorbankan, untuk kita bahkan harus membayar ke semua kehilangan itu. I'll show you how supernatural it is. Saya akan tunjukkan gimana itu sangat rohani. Because it gets way harder than that to be kind. Karena akan benar-benar lebih sulit dari hanya sekedar yang saya buka ini untuk menjadi baik. Turn with me to Luke chapter 6. Mari ke Lukas 6. We're going to start in verse 27, but do you have a title or judulnya? Ya. What's the judulnya say? Lukas 6 ayat 27, apa judul di Alkitab Bapak Ibu Saudara? What's it say? Kasihlah musuhmu. Yeah. Some will say bless your enemies. Beberapa judul akan katakan berkatilah musuhmu. Oh, you see, it's hard enough for us to bless our friends. Ya, bahkan sudah cukup sulit untuk kita bisa memberkati teman kita. Let's read what Jesus from his own words taught. Mari kita baca yang Yesus sendiri dengan perkataannya katakan hal ini. Let's read all the way through 36. Mari kita baca satu perikop ini sampai di ayat 36. Begini firman Tuhan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Right there at the end, did you guys hear that he is kind to the ungrateful and to the wicked? Lihat di bagian akhir dikatakan bahwa dia bahkan baik kepada mereka yang tidak baik. God is kind to even the ungrateful. Jadi Tuhan baik bahkan kepada mereka yang jahat. You see, it's hard enough for me to share my last candy with my friend. Udah cukup berat bagi saya untuk membagikan permen terakhir kepada teman saya. But if you know someone is ungrateful, Kalau kamu tahu seseorang yang enggak baik atau jahat, you would never consider blessing them. mungkin kita nggak pernah terbersit pikiran untuk memberkati mereka. You see, even sinners know how to be kind to those they love. Lihat bahwa dikatakan orang pendosa pun juga bisa, mereka tahu gimana baik kepada mereka yang dikasihi mereka. But that's not supernatural kindness. Tapi itu bukan kebaikan yang rohani. You could say, but Papa Brennan says, love your enemies. Oh, Pak Brennan dikatakan ini mengasihilah musuhmu. It didn't say be kind to your enemies. Jadi dikatakan tidak hanya baik ke musuhmu. Well, in 1 Corinthians, the 13th chapter says, love is patient and it's kind. Nah, dikatakan di Korintus 13 tentang kasih, dikatakan kasih itu sabar dan murah hati, terbaik. You can think of love or agape like a fruit salad. Kita bisa pikirkan tentang agape atau kasih itu seperti salad buah. Agape is patient and it's kind. Jadi agape itu sabar dan juga kebaikan atau murah hati. That's two other fruits. Itu dua buah yang lain. So agape is like when you have a big fruit salad. Jadi agape seperti kamu punya salad buah yang baik. So to love your enemy means you have to show them kindness when they don't deserve it. Dari waktu bicara tentang kasihlah musuhmu adalah ketika engkau tetap menyatakan kebaikan kepada mereka, bahkan waktu mereka kayaknya nggak layak untuk terima kebaikan itu. We're supposed to bless those that curse us. Kita biasanya itu mengutuk mereka yang menjahat kepada kita. That's not supernatural. Itu enggak rohani. I know because it's hard for me to be kind to people that I even like. Sorry Pak. I know it's supernatural. It's hard for me to even be kind to people I do like. Bahkan terkadang sulit untuk baik kepada orang yang saya sukai. I'm supposed to be kind to someone who would curse me? Bahkan kita harus baik kepada mereka yang bahkan mengutuk kita. I have to be kind to someone who would mistreat me? Aku bahkan harus tetap baik kepada mereka yang salah, berperilaku salah ke saya. See, we would like the scriptures to say, be kind to kind people. Kita pasti suka untuk Alkitab katakan, baiklah kepada mereka yang baik ke kamu. But it says, be kind to those who would mistreat you. Tapi dikatakan, baiklah kepada mereka yang memperlakukan engkau salah. You could say, but that word doesn't mean mistreat. Tapi kata itu enggak artinya berbuat salah ke kita. When Jesus said, if someone slaps you, that sounds like mistreat to me. Tapi Yesus katakan kalau ada orang menampar pipimu ya, itu kayaknya perlakuan yang salah terhadap kita. Human nature
is to slap them back. Jadi kealamian kita manusia tampar balik. Hey, that's fair. Nah, itu adil kan? But God's not fair. Tapi Tuhan itu tidak bicara tentang keadilan fair. He said if they slap you on one cheek, give them the other. Oke, slap. Jadi kalau gitu, tapi dia bicara tentang kalau kamu ditampar pipi satunya, beri pipi satunya. But what if they take my coat? Gimana kalau dia ambil jaket saya, atau jubah saya? Jesus said, then give them your shirt. Tapi kasih bajumu juga. Kindness is not natural. Jadi memang kebaikan ini bukan hal yang sangat alami dari kita. We can be nice, but kindness is a fruit of the Spirit. Kita bisa baik ramah ke orang, tapi kebaikan adalah hasil dari Roh Kudus. Especially if God chooses whether it's kindness or not. Dan khususnya adalah ketika Tuhan yang melihat bahwa itu kebaikan atau tidak. You could say, oh, I was being kind. I could have hit them a lot harder than that. Mungkin kau bisa bilang, oh itu aku agak baik, saya sebenarnya bisa lebih parah dari ini. Bisa pukul dia lebih dari ini. Mumpung lagi baik nih. Can we show kindness to those who would harm us? Bisakah kita tunjukkan kebaikan kepada mereka yang bahkan mengesalkan kita? Kindness is being merciful. Jadi kebaikan itu bagaimana kita menjadi murah hati. The greatest form of kindness you can show is forgiveness. Jadi bentuk terbesar dari kebaikan yang dapat kita perlihatkan ke orang lain adalah pengampunan. Think about if you went on mission trip Ya, bayangkan kalau kamu ke sebuah perjalanan misi, and you were going to go to this dangerous village in Madura, akhirnya kamu masuk ke desa yang sangat berbahaya di Madura. and you get there with your group and you get attacked, Kamu ke sana dengan kelompokmu dan akhirnya kamu diserang. and they're going to kill all of your group, Dan mereka akan membunuh seluruh orang anggota kelompokmu. and they tie you up, Dan kamu diikat and you thinking, oh, God's going to get them. dan kamu berpikir, wah Tuhan akan membalas ke mereka. God's going to hurt all of y'all. Dan mulai berpikir Tuhan akan menyakiti kalian semua. What did Jesus do when he was being killed? Apa yang dilakukan Tuhan waktu dia dibunuh di atas kayu salib? He went on mission trip Dia ada di dalam sebuah perjalanan misi ke dunia ini to share the gospel with people who didn't know it. untuk menunjukkan Injil itu kepada mereka yang tidak mengerti dan tidak tahu. That means Jesus was a missionary. Artinya Yesus adalah misionari. But the people he went to bring the gospel to killed him. Tapi mereka yang dia sedang bawa Injil kepada orang-orang ini, malah orang-orang itu membunuh mereka, membunuh dia. While he's dying on the cross, he says, Father, forgive them. Waktu dia sekarang di atas kayu salib itu dikatakan, Tuhan ampuni mereka. I probably would have been trying to call down fire from heaven. Burn them up, Mungkin God. kalau itu saya mungkin mencoba untuk memanggil api itu turun dari surga. Bakar mereka Tuhan. Save your righteous servant. Selamatkan aku pelayanmu yang setia. Burn up Yang the benar. wicked. Bakar seluruh orang-orang yang jahat. Jesus showed us supernatural kindness. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita adalah sebuah kebaikan yang tidak natural atau rohani. Turn to Ephesians chapter 4. Mari kita ke Efesus 4. We're going to read verse 32. Efesus 4, 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, so we have to be kind to one another, forgiving them. Wow, jadi kita harus berbaik hati kepada satu dengan yang lainnya dan juga mengampuni mereka. But what if they don't deserve forgiveness? Jadi, tetapi gimana kalau mereka nggak layak terima pengampunan dari kita? I mean, what if they really harmed you? Maksud saya adalah gimana kalau dia benar-benar menyakiti hati kamu? You might think they don't deserve for me to forgive them. Mungkin kamu berpikir mereka nggak layak terima pengampunan saya. It's because you more think about what's fair than what is the fruit of the Spirit. Karena di situ kita masih berpikir tentang apa yang adil bagi kita, tetapi tidak berpikir tentang buah dari Roh Kudus. There is nothing fair about being kind. Jadi tidak ada sesuatu yang adil untuk ketika kita melakukan kebaikan. And what I mean by fair is not fair to you to be kind to others. Ketika saya bicara tidak adil, maksudnya itu tidak adil bagi kita ketika kita baik ke orang lain. The gospel of God is not about being fair. Jadi Injil Tuhan bukan tentang untuk semuanya sama rata atau adil. You will find in the Older Testament was more about being fair. Jadi kamu akan lihat di perjanjian lama mungkin banyak yang tentang kamu sama rata. But in the Newer Testament, it's definitely not fair. Tapi di perjanjian baru, benar-benar tidak sama rata. Did God change? Apakah Tuhan berubah? That's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. God never changed. Tuhan tidak pernah berubah. Israel didn't have the Holy Spirit. Jadi Israel tidak punya Roh Kudus waktu itu. So they were unable to produce spiritual fruit. Sehingga mereka tidak mampu menghasilkan buah roh itu di perjanjian lama. So God said, if someone takes your eye, you can take their eye. Sehingga di perjanjian lama Tuhan katakan kalau ada yang ambil matamu, mata ganti mata. If someone takes your tooth, you can knock out their tooth. Kalau seseorang buat gigimu hilang, ambil giginya dia juga, enggak ambil ganti. Because that's fair. Karena itu sama rata, adil. Now if they knocked out your tooth, you could not take their eye. Berarti kalau mereka menghancurkan gigimu, jangan ambil matanya. So the fairness was to restrain us from vengeance. Jadi vengeance itu apa? Jadi sama rata itu menghasilkan prevent us from being too vengeful. Supaya kita tidak terlalu dendam. But now we have the Holy Spirit. Tapi sekarang kita punya Roh Kudus. And God says the fruit of the Spirit is not about being fair. Tapi Tuhan katakan buah-buah roh bukan tentang kita sama rata. It's actually about being like God. Tapi sebenarnya ini tentang untuk jadi sama kayak Tuhan, sama seperti Tuhan. And God is kind to the ungrateful and the sinner. Dan Tuhan itu murah hati kepada mereka yang jahat dan pendosa. And He expects us to be kind to the same. Dan kita juga Tuhan juga berharap kepada kita untuk menjadi baik kepada yang sama. That's why you will hear my family often say, the kingdom of God is not about fairness. Makanya Bapak dan Saudara akan sering dengar dari keluarga kita bicara tentang kerajaan Tuhan bukan tentang semuanya sama rata. If it was about fairness, then I would never share my candy if I only had one. Kalau tentang sama rata, saya tidak akan membagikan permen saya kalau saya cuma punya satu. Because that wouldn't be fair to me. Karena itu nggak jadi adil bagi saya. When we think of fair, we're always thinking about me. Kalau bicara tentang kesamarataan itu sama dengan kita harus selalu berpikir tentang diri kita. When we show someone mercy, Waktu kita menunjukkan kemurahan itu it's an act of kindness. adalah gimana tentang kebaikan yang aktif. Oh, there's many stories of acts of kindness
in the scripture. Jadi banyak sekali cerita di Alkitab tentang bagaimana kebaikan yang terus keluar pada tindakan. The woman who was caught in adultery, Orang wanita itu yang ada di dalam kenajisan and they brought her to Jesus. yang terus dibawa kepada Yesus. It said they did that to trap him, trick him. Jadi sebenarnya dikatakan wanita itu dibawa untuk jerat Tuhan Yesus, untuk jebak Tuhan Yesus. Because the law says she now has to be stoned because she committed adultery. Karena di mana hukum Tuhan katakan wanita ini harus dirajam batu karena dia ada di dalam kenajisan itu, perselingkuhan itu. And Jesus said, okay, you want to live by the Older Testament? Dan Yesus kata, oh kamu mau hidup berdasarkan perjanjian lama? Whoever is without sin, go ahead. Siapapun Cast the yang stone. tanpa dosa, monggo silahkan lempar batu. You want to be fair? Then whoever is without sin can cast the Oh, stone. kamu mau jadiin semua ini sama rata? Oke, siapapun yang tidak ada dosa bisa lempar batu. And they realized, oh, we all have sin. Dan mereka mulai sadari, oh kita semua punya dosa itu. So they dropped their stones and they went home. Sehingga akhirnya mereka meletakkan batu itu dan mereka semua pulang. And Jesus said, woman, you're forgiven. Dan Yesus katakan kepada wanita ini, oh wanita kamu diampuni. That's not fair. Itu tidak adil. Fair was that she be stoned to death. Yang adil adalah dia harus dirajam batu sampai mati. Because man used to live under the law of fairness. Karena sebelumnya manusia biasa hidup di bawah hukum dari keadilan itu atau kesamaan rata itu. That's the best that man can do without the power of God, is to be fair. Itu hal yang terbaik yang manusia dapat lakukan tanpa roh Tuhan adalah di dalam kesamaan rataan atau adil. But we no longer live like this world lives. Tapi kita tidak lagi hidup seperti dunia ini hidup. We're supposed to live supernatural. Kita seharusnya hidup secara rohani. And to bless others at your expense is not natural. Jadi di mana kita harus memberkati orang lain dengan pengorbanan diri kita, itu bukan hal yang alami kita mampu lakukan. Let's turn to James chapter 2. That is Mari kita Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13, begini firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. That means if we don't show mercy Artinya kalau kita tidak tunjukkan belas kasihan itu by having the fruit of kindness, dengan memiliki buah kebaikan itu, then God's not going to show us any mercy. sehingga Tuhan tidak akan menunjukkan juga kemurahannya kepada kita. Now notice mercy is not one of the fruits of the Spirit. Lihat bahwa murah itu juga bukan salah satu buah dari Roh Kudus. It's a fruit of kindness. Ya, itu adalah buah, tapi buah dari kebaikan itu. It's an act of kindness. Itu adalah tindakan dari kebaikan itu. And the way we receive mercy from God is that we show mercy to others through acts of kindness. Jadi cara kita untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan adalah untuk menunjukkan belas kasihan itu kepada orang lain. A kind person is merciful. Jadi orang yang baik itu orang yang berbelas kasih. A kind person is compassionate. Orang yang ada dalam kebaikan, mereka yang juga compassionate, belas kasih juga. Belas kasih. Maybe same word. They also consider others even more than they consider themselves. Mereka juga memikirkan orang lain lebih dari mereka memikirkan diri sendiri. A kind person is forgiving. Jadi orang yang baik itu orang yang mengampuni. A kind person is generous. Orang yang dalam kebaikan, orang yang terus murah hati atau memberi, suka memberi. Even when it leaves them with nothing. Walaupun membuat mereka tidak punya apa-apa. So a kind person is not selfish. Orang yang baik hati itu tidak egois.
Without kindness, we cannot have agape. Tanpa kebaikan kita tidak bisa punya agape. Because love is patient and love is kind. Karena kasih itu adalah sabar dan kasih itu murah hati. You can say, oh, I have agape, I'm just not very kind. Oh, aku punya agape tapi aku nggak murah hati. It's impossible. Itu mustahil. So my question tonight is, how kind are you? Dan pertanyaan saya malam hari ini adalah kira-kira seberapa baiknya kita. That's the first question. Itu pertanyaan pertama. I want you to think about it. Saya mau Bapak Ibu Saudara pikirkan hal itu. Now, how kind do other people think you are? Dan pertanyaan kedua adalah kira-kira seberapa baik orang lain memikirkan kita. You can say, oh, I'm a kind person. My neighbor might not think so. Mungkin kau pikir, oh aku orang yang baik, tapi mungkin tetanggamu nggak pikir kamu adalah orang yang baik. My enemy might not think so. Mungkin musuh saya tidak berpikir saya baik. My boss might not think so. Mungkin bos saya tidak memikirkan yang sama. Well, then that means you're probably not kind. Jadi mungkin kita memang nggak baik, kita aja mengaku baik. Yeah, you might be kind to your mama and your baby sister. Mungkin kamu ya baik ke mamamu dan juga saudaramu. But we just read, even the sinner can do that. Dan tapi barusan kita baca juga, oh bahkan pendosa pun bisa lakukan ini. One of the most desirable things in a person is kindness. Hal yang paling dirindukan dari seseorang adalah kebaikan. It's the most important thing you should consider when looking for a husband or wife. Hal yang paling penting ketika seseorang mencari kriteria untuk suami atau istrinya. You might consider how good looking he is. Mungkin kamu juga mempertimbangkan gimana dia terlihat baik tampangnya atau fisiknya. But if he's not kind to you, Tapi kalau dia nggak baik ke kamu, who cares if he's good looking? ya siapa yang peduli kalau dia memang ganteng? You might want someone who makes good money. Mungkin kau pengen orang yang bisa punya penghasilan yang cukup banyak. If he's not kind, you won't get any of it. Kalau dia nggak baik, kita nggak akan dapat apa-apa dari apa yang dihasilkan. So you change your notes. I want to marry a rich, kind person. Jadi kamu ganti, aku mau nikahin orang yang kaya tapi baik. Maybe we're not as kind as we thought we were. Mungkin kita tidak sebaik yang kita pikirkan kita baik. Because we might be kind to a few people, Mungkin kita baik ke beberapa orang, especially our friends and the ones we love. khususnya ke orang-orang, teman-teman kita dan mereka yang kita kasihi. But maybe we never considered God wants us to be kind to our enemies. Dan mungkin kita tidak pernah membayangkan dan memikirkan tentang oh ternyata Tuhan mau kita tetap baik ke mereka musuh-musuh kita. God wants us to be kind to our spouses. Tuhan mau kita juga tetap baik ke pasangan kita. It's the greatest quality you can have as a husband or wife. Itu adalah sebuah kualitas yang terbaik yang kita bisa miliki untuk suami atau istri. That means we're willing to show mercy. Artinya kita mau untuk memperlihatkan kemurahan, We're willing to forgive. kita mau juga mengampuni. You might say, oh, I forgive, I just don't forget. Oh ya, aku mengampuni tapi aku nggak lupa. That's not possible. Itu nggak mungkin. To truly forgive, you have to forget. Untuk benar-benar mengampuni, kamu harus melupakan. That means every time you do something wrong, your spouse pulls out the list. Okay, look, you do this, you do this, you do this, and you do this. Artinya ketika kamu melakukan kesalahan sedikit aja, akhirnya pasanganmu keluarin daftar kesalahan yang lalu-lalu. Kamu tetap pernah gini, kamu pernah gini, pernah gini.
You say, I thought you forgave me of that. Dan terus kita tanya, oh tak kira kamu ampuni aku dari hal itu. You say, I did, but I didn't forget. Ya, aku mengampuni tapi aku nggak lupa. Kindness is not selfish. Kebaikan tidak egois. That means as a husband, wife, or friend, to truly be kind, you can't consider yourself. Artinya sebagai seorang suami atau istri atau seorang sahabat kita, untuk menjadi baik kita nggak bisa memikirkan diri kita sendiri. So if I'm waiting for Miss Teresa to pick me up, Jadi kalau saya nunggu Miss Teresa untuk jemput saya and she is 10 minutes late, dan 10 menit telat, wait till she gets here. oke, tunggu sampai dia sini. I'll be like, you're always late. Nah, aku akan bilang kamu selalu telat. Now you're making me late. Sekarang kamu buat aku telat. You need to get your life together. Kamu harus memperbaiki hidupmu. See, I'm not being kind because I'm considering myself. Lihat, saya tidak akan menjadi baik, murah hati, ramah karena saya memikirkan diri saya sendiri. We like to say we love our husbands and wives, but we're not always kind to them. Kita suka ngomong kalau kita mencintai istri atau suami kita, tapi kita nggak selalu baik sama mereka. Because we forget that love is patient and love is kind. Karena kita lupa bahwa kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. But there is a note, if you look at the bottom of your Bible, it says love is patient and love is kind, unless your wife is late. Ada sedikit catatan di bawah. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati kecuali kalau istrimu telat. Love is patient and love is kind, except if you hurt me. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati kecuali kalau engkau menyakiti hatiku. Love is patient and love is kind, unless you aggravate me. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati kecuali kamu benar-benar menjengkelkan, buat aku jengkel. Kindness is supernatural. Jadi kebaikan ini adalah hal yang sangat tidak alami atau natural, rohani. It's not fair, Juga bukan soal sama rata, but it is merciful. tapi ya itu penuh dengan belas kasihan. And if you want God to be kind to you, you must be kind to others. Dan kalau kau rindukan Tuhan baik terhadap diri kita, biarlah kita juga murah hati terhadap orang lain. That means if we're not kind to our husbands and wives and friends, Artinya kalau kita tidak baik terhadap istri, suami, dan teman-teman kita, God might not be kind to us in judgment. mungkin Tuhan juga tidak akan baik kepada kita dalam penghakiman. It doesn't matter if you were in church every Sunday. Tidak peduli kalau kamu setiap minggu ada di dalam gereja. It doesn't matter if you always paid your tithe, Enggak peduli kalau engkau terus bayar perpuluhanmu, read your Bible, baca Alkitabmu, or even prayed. atau bahkan berdoa. He's looking for spiritual fruit in our life. Dia sedang melihat sebuah buah roh di dalam hidup kita. On the day of judgment, it says all the books are open. Di hari penghakiman dikatakan bahwa seluruh buku akan dibuka. And one of those books has my name on it. Dan salah satu buku itu ada nama saya di situ. And it's a record of everything I've done. Dan itu adalah semua catatan dari semua yang saya sudah dan pernah lakukan. One of those books has your name on it. Dan salah satu buku juga punya nama Bapak Ibu Saudara semua. And it's everything you have done. Dan itu semua hal yang pernah kita lakukan ada di situ. And God's going to say, let me find out if you were kind. Dan Tuhan katakan, coba saya lihat kira-kira kamu baik. And God has a really good search engine. He can find every time you were kind. Jadi Tuhan benar-benar punya alat pencari data untuk dia akan gampang banget lihat mana aja kamu baik. Maybe the search results might only produce 1 or 2 results. Mungkin hasil pencarian cuma nemukan 1 atau 2 waktu kamu baik. You're going to say,
But what about that time I shared one of my candies? Mungkin kamu katakan, oh terus waktu aku bagiin permenku kok nggak tertulis? Oh, that time you had 5 candies and you gave one away? Oh, waktu itu kamu punya 5 dan kamu cuma kasih 1 itu? I'm just trying to be real. Saya hanya mau menjadi sebuah membukakan kenyataan aja. There will be times where we missed an opportunity to be kind. Ada waktu akan tiba saatnya di mana kita bisa kehabisan kesempatan untuk terus menjadi baik. We missed an opportunity to bless others because we were selfish. Kita akan kehilangan kesempatan untuk memberkati orang lain karena kita begitu egois. So if God searches for selfishness, Kalau Tuhan sedang mencari tentang keegoisan tentang di buku kita, and all kind of things start popping up. dan semua hal itu terus keluar. And one of them says, refrigerator. Terus salah satunya tentang kulkas. I know it's funny, but He's going to judge us for everything. Jadi saya tahu itu lucu sekali, lucu. Tapi Tuhan benar-benar akan menghakimi kita dari semua hal itu. We have a refrigerator issue with the girls. Jadi kita punya masalah kulkas di cewek-cewek. That's all you need to know. Itu aja cukup yang tahu. It's an opportunity for kindness to be demonstrated. Jadi itu adalah kesempatan di mana kebaikan itu dapat ditunjukkan. It's also an opportunity for selfishness to be demonstrated. Tapi itu juga kesempatan untuk keegoisan juga dapat diperlihatkan. But I think we have many opportunities just like that. Tapi saya rasa kita semua punya kesempatan yang sama seperti itu. Probably every day of your life. Bahkan mungkin setiap hari di hidup kita. Going through a trial, God's looking for spiritual fruit. Melewati semua cobaan, Tuhan sedang mencari buah roh itu. You can say, but God, I would have been more kind if they'd have been kind to me. Tuhan katakan, kayak kita katakan ke Tuhan, Tuhan, aku akan lebih baik kalau mereka lebih baik ke saya. You can say, oh, that situation, I'd have been kind, but they said something I didn't like. Oh, situasi itu, aku sebenarnya bisa aja baik, tapi mereka ngomong sesuatu yang bikin aku nggak suka. That means you've missed every opportunity to be kind for some selfish reason. Itu artinya itu kita kehilangan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa baik, tetapi tetap ada, kita memilih tetap ada di dalam keegoisan. I think I have one more verse. Salah satu lagi ayat. So we said kindness is the most valuable trait in a relationship. Jadi kita tadi sempat sebutkan bahwa kebaikan adalah salah satu hal yang dicari dalam pernikahan. That if someone has it, their value is probably worth more than rubies. Jadi ketika seseorang memiliki hal itu sehingga bahkan nilai orang itu lebih dari batuan mulia. Did you know that rubies are more expensive than diamonds? Bapak Ibu Saudara tahu kalau batu rubi itu lebih mahal daripada permata? Because it's harder to find a ruby than a diamond. Karena lebih sulit untuk menemukan rubi daripada permata. That means it's harder to find a kind person like it is a ruby to find a ruby. Artinya lebih sulit untuk menemukan sama sulit ya untuk menemukan orang yang baik seperti ketika menemukan ruby. And if you're searching on your internet relationship app for someone kind, kalau engkau mencoba mencari seseorang di dalam aplikasi pencarian pacar, seseorang yang baik, ya. If that's part of your filter, Kalau itu salah satu filtermu untuk filter kandidat, you're only gonna meet people who answered about themselves that they were kind. jadi kamu hanyalah ketemu orang-orang yang menjawab tentang dirinya sendiri kalau ngaku-ngaku kalau dia baik. There's no way to find out if someone's kind. Tidak ada caranya untuk Online. benar-benar tahu orang itu baik atau enggak melalui online. But if a kind person is more valuable
than rubies? Kalau seseorang yang baik itu lebih berharga daripada rubi, What scripture am I going to? kira-kira ayat mana yang saya akan ke situ? Some of you Teman-teman Bible ingat. scholars should know where I'm going. Beberapa dari teman-teman tahu saya kemana. Proverbs, what Amsal, chapter? ayat pasal apa? Proverbs 31. Amsal 31. Because it's about the virtuous woman. Karena ini tentang wanita yang cakap atau istri yang cakap. And one of her virtues is she's kind. Dan salah satu kebaikan itu adalah baik, adalah murah hati. She's more than just kind. Tapi dia lebih dari hanya baik. Read verse 26. Mari kita lihat di ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Does it not say it in Bahasa? Ya, itu. Not only is she kind, Tidak hanya dia baik hati, but she can teach tapi dia dapat mengajar on kindness. di dalam kelemah lembutan. Her teachings are about kindness. Pengajarannya tentang kebaikan. Not only is your wife kind, she can teach others to be kind. Jadi tidak hanya istrimu baik, tetapi dia bisa ngajarin orang lain untuk jadi baik. You can't teach kindness unless you've been kind. Kamu nggak bisa ngajarin orang jadi baik, baik kalau kamu nggak baik. That's why I struggle with kindness all this whole week. Itulah kenapa saya saya sangat bergumul tentang kebaikan ini sepanjang minggu ini. It's not that I'm not kind. Bukan karena saya nggak baik, I'm just not that kind. saya hanya tidak baik seperti yang ini tadi yang kita bicara. I need to produce some more spiritual fruit. Saya perlu menghasilkan buah-buah roh lebih lagi. Because I'll be kind to those who are kind to me. Ya, saya akan baik ke mereka yang baik ke saya. But be selfish about a refrigerator and I might not be kind to you. Oke, karena kamu egois karena kulkas, mungkin aku nggak akan baik sama kamu. That was my biggest conviction all week long. Itulah conviction terbesar saya sepanjang minggu ini. When it says, you know what, we should even bless the selfish person. Lihat, bahkan dikatakan kita lebih baik memberkati mereka yang memikirkan diri mereka sendiri. You can say, but they don't deserve it. Mungkin kita juga jawab, oh mereka nggak layak dapat itu. They probably won't even appreciate it. Mungkin bahkan mereka tidak menghargai apa yang kita lakukan. But we read that God is kind to those Who are unworthy, ya, don't appreciate it. ya, dan lihat bahwa Tuhan bahkan berbelas kasih ke mereka yang tidak layak dan bahkan tidak menghormati, menghargai. I'm thankful we have the Holy Spirit. Saya mengucap syukur kita punya Roh Kudus. Because I sure wouldn't think this way. Ya, saya sadar bahwa saya sendiri tidak akan berpikir dengan seperti ini. I personally would think that's not fair. Saya akan mikir dengan sendiri bahwa semua ini tidak adil atau nggak rata, tidak sama rata. And I would do what I thought was fair. Saya akan lakukan apa yang saya rasa adil terhadap saya dan orang lain. And so when God searched my database for kindness, I would have no results. Jadi mungkin waktu Tuhan akan coba mencari hidup saya tentang kebaikan, mungkin nggak ada hasil yang dapat ditemukan. Because kindness isn't fair. Karena kebaikan tidak bicara tentang sama rata atau adil. It's not fair because you lose every time. Oke, tidak adil karena kita selalu akan kehilangan setiap kita melakukan kebaikan. And someone gets something you don't feel they deserve. Dan seseorang bahkan akan mendapatkan sesuatu yang kita rasa dia tidak layak untuk dapatkan itu. So that's all I have Jadi on kindness. inilah yang saya miliki tentang kebaikan hari ini. So you husbands, be kind to your wife. Jadi suami-suami baik, murah hatilah kepada istrimu. You wives, be kind to your husbands. Istri-istri baiklah kepada suamimu. And you parents, be kind to your children. Dan orang tua baiklah kepada anak-anakmu. And you children, be kind to one another. Dan anak-anak baiklah ke satu dengan yang lainnya. Amin. Amen. Amin.
Who wants to close us in prayer?